Selamat datang di Satu Sisi. Satu Sisi kali ini akan membahas gembong narkoba terkaya di dunia. Pablo Emilio Escobar Gaviria, sering disebut sebagai King of Coke, adalah raja obat bius Kolombia yang terkenal kejam. Dia dianggap sebagai penjahat paling mencolok, berpengaruh dan terkaya dalam sejarah perdagangan kokain. Kartel Medellin adalah nama yang dibentuk olehnya bekerja sama dengan penjahat lain untuk mengirim kokain ke pasar Amerika. Tahun 1970-an dan 1980-an, sudah lebih dari 80% dari total narkoba yang diselundupkan ke negara itu. Dia menghasilkan miliaran dolar dan pada awal 90-an perkiraan kekayaannya yang diperkirakan adalah 30 miliar dolar. Penghasilannya mencapai sekitar 100 miliar dolar ketika uang yang terkubur di berbagai bagian Kolombia disertakan. Pada tahun 1989, Forbes menyebut dia sebagai orang terkaya ke-7 di dunia. Dia menjalani kehidupan mewah dengan kekayaan yang dia hasilkan. Kerajaannya meliputi 400 rumah mewah di seluruh dunia, pesawat terbang pribadi dan kebun binatang pribadi yang menampung berbagai binatang eksotis. Dia juga memiliki pasukan tentaranya sendiri dan penjahat kawakan. Sementara kerajaannya yang luas itu dibangun di atas pembunuhan dan kejahatan. Ia dikenal karena mensponsori klub sepak bola Colombia Atlético Nacional milik Medellin dan proyek Amal. Kehidupan awal Pablo Escobar. Pablo Escobar lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia, dari Abel de Jesus dari Escobar dan Hermilda Gaviria. Sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara, ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Fakta Pablo Escobar yang cukup mengejutkan, bahwa ia mulanya hanya anak biasa yang lahir dari keluarga miskin. Escobar bahkan tidak bisa melanjutkan sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayai. Kehidupan kota Medellin yang keras telah membentuk Escobar berikut saudara-saudaranya agar sanggup bertahan hidup bagaimanapun caranya. Saat kecil dia sering mencuri batu nisan dari kuburan. Batu nisan tersebut kemudian ia amplas sehingga terlihat baru dan bisa laku dijual. Batu-batu itu berasal dari pemilik kuburan-kuburan di mana para klien gagal membayar untuk perawatan di lokasi dan bahwa salah satu kerabat Escobar berada dalam bisnis monumen. Dia belajar di Universitas Autonoma Latinoamericana dari Medellin untuk waktu yang singkat. Sejak kecil, ia memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang bukawan pada usia 22 tahun. Kegiatan kriminalnya bersama dengan Oscar Bernal Aguirre termasuk menjual tiket lotre palsu, mencuri mobil, menjual rokok selundupan dan mengoperasikan penipuan jalanan kecil. Dia menjadi pengawal dan pencuri di awal tahun 1970-an dan menculik seorang eksekutif Medellin untuk mendapatkan 100.000 dolar dengan cepat. Langkah selanjutnya di dunia kriminal adalah bekerja dengan Alvaro Prieto, penyelundup barang selundupan. Pablo memasuki perdagangan narkoba pada 1970-an dan mengembangkan operasi kokainnya pada 1975. Dia sendiri menggunakan pesawat terbang antara Kolombia dan Panama untuk menyelundupkan narkoba ke AS. Pada tahun 1975, setelah ia kembali ke Medellin dari Ekuador dengan beban berat, ia ditangkap bersama dengan orang-orangnya. 39 pon pasta putih ditemukan di tangan mereka. Dia gagal dalam upaya untuk menyuap para hakim dari kasusnya dan kemudian membunuh 2 petugas yang menangkapnya. Segera dia mulai menerapkan taktiknya baik menyuap atau membunuh untuk berurusan dengan pihak berwenang. Sebelumnya, ia biasa menyelundupkan kokain dengan ban pesawat tua dan seorang pilot akan menerima 500.000 dolar per penerbangan. Kemudian ketika permintaannya di AS meningkat, ia mengatur pengiriman tambahan dan rute serta jaringan alternatif termasuk California dan Florida Selatan. Bekerja sama dengan Carlos Lehder, ia mengembangkan Klein Norman di Bahamas sebagai titik trans pengiriman pulau yang baru.
Antara 1978 dan 1982, titik ini tetap menjadi rute utama penyelundupan untuk kartel Medellin. Dia menghabiskan beberapa juta dolar dan membeli tanah seluas 7,7 mil persegi, yang mencakup tanah miliknya, Hacienda Napoles. Pertengahan 1980-an, melihatnya di puncak kekuasaannya menyelundupkan sekitar 11 ton kokain per penerbangan KS. Pablo Escobar juga menggunakan 2 kapal selam yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menyelundupkan kokain. Pada tahun 1982, Partai Liberal Kolombia memilihnya ke Kamar Perwakilan Kolombia sebagai anggota pengganti. Dia mewakili pemerintah Kolombia secara resmi pada upacara pengambilan sumpah Felipe González di Spanyol. Tuduhan lain terhadap Escobar adalah bahwa ia mendukung gerilyawan sayap kiri dari gerakan 19 April M19 yang menyerbu Mahkamah Agung Kolombia pada tahun 1985. Banyak hakim di pengadilan dibunuh dan arsip serta dokumen dihancurkan di saat pengadilan mempertimbangkan perjanjian ekstradisi Kolombia dengan Amerika Serikat. Perjanjian itu akan memungkinkan negara untuk mengekstradisi para raja obat bius ke Amerika Serikat untuk dituntut. Ketika jaringannya berkembang dan menjadi terkenal, ia menjadi terkenal di seluruh dunia. Pada saat itu, kartel Medellin mengendalikan sebagian besar perdagangan narkoba yang meliputi Amerika Serikat, Spanyol, Meksiko, Republik Dominik, Venezuela, Puerto Rico, dan negara-negara lain di Eropa dan Amerika. Kebijakannya untuk berurusan dengan sistem Kolombia yang mencakup intimidasi dan korupsi disebut sebagai plata o plomo. Meskipun secara harfiah itu berarti perak atau timah, dalam kamusnya, itu berarti menerima uang atau menghadapi peluru. Kegiatan kriminalnya termasuk pembunuhan ratusan pejabat negara, warga sipil dan polisi dan menyuap politisi, hakim dan pejabat pemerintah. Pada tahun 1989, Medellin Cartel miliknya mengendalikan 80% pasar kokain di dunia. Meskipun dia dianggap musuh pemerintah Kolombia dan AS, dia berhasil menciptakan niat baik di antara orang-orang miskin. Dia berperan penting dalam membangun sekolah, gereja dan rumah sakit di Kolombia Barat dan juga menyumbangkan uang untuk proyek perumahan kaum miskin. Dia cukup populer di gereja Katolik Roma setempat dan penduduk setempat di Medellin sering membantu dan melindunginya termasuk menyembunyikannya dari pihak berwenang. Kerajaannya menjadi sangat kuat sehingga penyelundup narkoba lainnya memberikan 20% hingga 35% dari laba mereka kepadanya untuk kelancaran pengiriman kokain mereka ke AS. Pada tahun 1989, ia dituduh membunuh Luis Carlos Galán, seorang kandidat presiden Kolombia. Dia juga dituduh melakukan pemboman di gedung DAS di Bogota dan di penerbangan Avianca 203. Setelah pembunuhan Luis Carlos Galán, Cesar Gavitis memimpin administrasi bertindak melawannya. Pemerintah bernegosiasi dengan dia untuk menyerah dengan syarat hukuman yang lebih ringan bersama dengan perlakuan yang menguntungkan selama pemenjaraannya. Pada tahun 1991, ia menyerah kepada pemerintah Kolombia dan ditahan di La Catedral yang diubah menjadi penjara mewah pribadi. Sebelum menyerah, konstitusi Kolombia yang baru disetujui melarang ekstradisi warga Kolombia yang diduga dipengaruhi oleh Escobar dan mafia narkoba lainnya. Pada Juli tahun 1992, setelah mendapati bahwa Escobar menjalankan kegiatan kriminalnya dari La Catedral, pemerintah berusaha memindahkannya ke penjara yang lebih konvensional. Namun, ia mengetahui rencana semacam itu melalui pengaruhnya dan melarikan diri tepat waktu. Komando Operasi Khusus Gabungan AS dan Central Spike bersama-sama mulai memburunya pada tahun 1992. Cari Blok, satuan tugas khusus Kolombia dilatih oleh mereka untuk tujuan ini. Los Pepes Los Perseguidos por Pablo Escobar, orang-orang yang dianiaya oleh Pablo Escobar, kelompok main hakim sendiri yang dibantu oleh saingan dan mantan rekan kerja Pablo Escobar melakukan pembantaian berdarah.
Hal ini mengakibatkan pembunuhan sekitar 300 kerabat dan rekan Escobar dan penghancuran sejumlah besar properti kartelnya. Koordinasi antara Blok Pencarian, Badan Intelijen Kolombia dan AS dan Los Pepes melalui berbagai intelijen sehingga Los Pepes untuk menjatuhkan Escobar dan sekutu-sekutunya yang tersisa. Keluarga dan kehidupan pribadi Pablo Escobar. Pablo Escobar menikahi Maria Victoria pada Maret tahun 1976. Pasangan ini memiliki dua anak, Juan Sebastian Marroquin Santos dan Manuela. Pada tanggal 2 Desember tahun 1993, setelah perburuan 15 bulan oleh Cari Blok, Badan Intelijen Kolombia dan AS dan Los Pepes, ia ditemukan dari persembunyiannya dan ditembak oleh Polisi Nasional Kolombia. Masih menjadi misteri bagi siapa yang menembak kepalanya, karena kerabat Escobar percaya bahwa dia menembak dirinya sendiri sampai mati. Sekitar 25.000 orang menghadiri pemakamannya termasuk sebagian besar kaum miskin Medellin yang dibantu secara ekstensif olehnya. Makamnya terletak di Itaguis Cementerio Jardins Monte Sacro. Pemerintah mengambil alih perkebunan mewahnya Hacienda Napoles. Selama tahun 1990-an, benteng bergaya Yunani yang belum selesai dan kebun binatang di bawah hukum extinction de dominio, dan menyerahkannya kepada keluarga berpenghasilan rendah. Properti ini direformasi menjadi taman hiburan yang dikelilingi oleh 4 hotel mewah di samping kebun binatang dan taman tropis. Kejahatan dalam dunia manusia. Setiap kebudayaan memiliki cara sendiri untuk mendeskripsikan keburukan dan kejahatan dalam pandangan dunianya. Keburukan biasa diidentifikasi dengan istilah, sosok, dan simbol-simbol yang dikenal bersama oleh individu anggota kelompok budaya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di satu sisi.